Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita ke Sunda ke Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan keluarga besar Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Taman Surga. Alhamdulillah saya berhadapan di hadapan para bidadari. Perkenalan saya dengan Bu Haji Santi itu sudah sangat lama, sejak tahun 2000 dulu ya. Saya sama-sama dulu dengan Bu Haji, dengan Pak Haji dari tahun 2000 sampai 2008 sama-sama belajar. Jadi sampai 2008, kemudian saya 2008 melanjutkan kuliah S2 sampai S3 dan bertemu lagi beberapa tahun yang lalu lah ya. Jadi sudah lama tidak bertemu. Tetapi hubungan sebagai sesama muslim alhamdulillah bisa terjalin. Termasuk pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu semuanya di Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Ini semuanya warga sini atau ada yang dari luar? Ada beberapa orang yang saya kenal ini. Ada yang dari Cilawu. Dari Cilawu, luar biasa. Berarti lintas kecamatan. Ibu semuanya, saya tidak usah memperkenalkan, mungkin tadi sudah sampaikan. Tapi terkait materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini adalah meraih kemuliaan hidup. Jadi hidup kita itu ingin mulia. Kita sering mendengar paduka yang mulia. Biasanya ditujukan kepada siapa? Raja. Paduka yang mulia. Atau misalnya yang terhormat, biasanya sahabat, anggota dewan, pejabat dan sebagainya. Sementara kita pernah ibu ada yang memanggil ibu yang mulia? Belum. Nah, kita semuanya ingin menjadi orang yang mulia. Konotasi kita selama ini orang yang mulia itu identik dengan yang ada kelebihan dari sisi duniawi. Pertama dari sisi jabatan. Kalau yang datang ke sini Pak Jokowi mungkin ini bisa lebih penuh. Kalau yang datang ke sini pejabat, jangankan presiden, gubernur atau misalnya bupati datang ke sini, pasti persiapan penyambutan luar biasa. Yang kedua, kalau ada yang datang ke sini misalnya pengusaha besar. Misalnya kalau yang datang ke sini Pak Abu Rizal Bakri, luar biasa nih. Pak Haritanu misalnya, atau Hairul Tanjung, atau yang datang ke sini orang yang populer, selebriti, YouTuber. Kalau yang datang ke sini Atta Halilintar, wah segala pingin difotonya dan sebagainya. Nah, kesan kita orang-orang yang hebat itu orang-orang yang ada kelebihan dari sisi duniawinya. Tadi kita bisa jabatan, bisa materi, bisa popularitas. Kita di antara tiga memiliki nggak pejabat? Kita ada tipe pejabat di sini? Bukan. Tipe pengusaha? Ada pengusaha menengah ke bawah aja. Tipe popularitas, selebritas tidak ada ini. Nah, sepintas lalu untuk meraih kemuliaan dari sisi duniawi berarti berat sepintas lalu. Tapi yang akan saya kaji sekarang itu meraih kemuliaan hidup dalam pandangan agama. Jadi kita ingin mulia itu bukan kata orang, bukan kata manusia, tapi mulia menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya mulia menurut manusia, bisa jadi hari ini dihormati, dihargai, sekian tahun yang akan datang dicaci dimaki. Aneh doramanya.
ketika jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, disanjung dan sebagainya, beres ya, tidak jadi pejabat. Banyak ya kritikan. Ketika orang misalnya ada di puncak, banyak orang yang mendekat, ketika tidak punya apa-apa, maka ditinggalkan. Nah itu mah penjilatannya, jadi mulianya dalam kehidupan manusia. Kita ingin hidup mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya dipesankan mengkaji hadis. Jadi dipesankan saya ingin mengkaji hadis. Hadisnya tidak sebanyak, cukup satunya, tapi nanti pendalamannya yang akan lebih luas. Hadisnya ini nih. Takwa sebagai standar kemuliaan. Takwa sebagai standar kemuliaan. Kan tadi judulnya kan meraih kemuliaan hidup. Ternyata standar kemuliaan hanya satu, takwa. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, kita sama-sama baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu. Unzur fa innaka laisa bi khairin. Min ahmara wala aswada. Illa an tafdulahu bitaqwa. Rawahu Ahmad. Jadi hadisnya diterima dari sahabat Abu Dzar. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda ke sahabat Abu Dzar, ini sabda Rasul, undur, wahai Abu Dzar, perhatikan, lihat diri masing-masing. Berarti kita lihat diri masing-masing. Fa innaka laisa bi khairin. Engkau, berarti kita semua tidak termasuk orang yang hebat, tidak termasuk orang yang baik. Min ahmaro, dibandingkan dengan orang yang kulitnya merah. Wala aswada, dan tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang warna kulitnya hitam. Illa antafdulahu, kecuali engkau punya keunggulan bitakwa, dengan ketakwaan. Nah di sini ada ungkapan ahmaro, ada aswada. Ada orang yang rasnya itu warna kulitnya merah, berarti ras mana ada? Eropanya bule pakle. Bulenya, nah itu kulit merah. Kulit kita mana? Afrika. Bu, antara kita kan kita mah di Indonesia rata-rata warna kulitnya antara sawo matang dan sawo tutung. Mereka tidak sih. Jadi Bu, antara sawo matang dengan bule merah dengan yang hitam, baik mana, bagus mana? Sawo matang. Oh gitu. Tapi banyak orang ingin perbaikan keturunan dengan mendapatkan suami bule. Sebenarnya dianggapnya perbaikan keturunan, dianggapnya berarti orangnya belum baik. Nah kita sementara ini, kalau orang Indonesia datang ke Eropa, orang Eropa cuek. Tapi kalau boleh datang ke Indonesia, masuk ke dalam mesin ini, dikerumuni, seolah mereka itu luar biasa. Nah kita dalam perspektif ini, warna kulit merah, hitam, sawo matang atau yang lainnya, jenis rambut yang keriting, yang jocong, yang kribo dan sebagainya, ternyata tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Termasuk dari sisi suku. Suku Sunda dengan suku Jawa mulia mana? Tidak ada kaitan. Suku Sunda dengan suku Dayak, dengan suku Batak, dengan suku Rian mulia mana? Tidak ada kaitan. Suku Jebra dengan suku Ronowehe tidak ada kaitan. Gimana? Kadang Bu bilangnya mana kita merasa bahwa ras kita itu lebih baik dari orang Irian, dari orang Afrika. Ternyata dalam pandangan Allah tidak ada kaitan. Dalam sejarah ada orang yang aswad kan? Hajar aswad. Ada orang yang hitam tapi mulia menurut Allah dan diabadikan dalam sejarah.
Sebelum Bilal siapa? Sebelum Bilal siapa? Luqmanul Hakim. Dalam Al-Quran kan ada surat Luqman. Surat keberapa? Surat keberapa? Surat ke-31. Ya itu, yang 31. Dia surat Luqman. Nah, Luqmanul Hakim itu jangan digambarkan gagah, maco, ganteng, tidak, kulit hitam. Kulit hitam dari segi fisik itu bahkan pernah jadi hamba sahaya, pernah jadi budak. Tapi oleh Allah dalam surat Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Kami telah memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Berarti Luqmanul Hakim kan meskipun bukan nabi, dia status sosialnya rendah, pernah jadi hamba sahaya, tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ahli hikmah. Baru orang kulit hitam kan. Yang kedua Bilal. Bilal orang kaya bukan? Bukan. Sehari-hari tinggalnya di mihrab masjid, makan minumnya dijamin oleh sahabat yang kaya. Sehari-hari kerjanya itu dipercaya oleh Nabi sebagai muadzin. Tetapi ada jaminan masuk surga. Sampai suatu ketika Nabi bermimpi, dalam mimpi itu ketika Nabi masuk surga ternyata suara sandal, suara terumpah Bilal sudah kedengaran. Sampai ketika keesokan hari Nabi memanggil Bilal, wahai Bilal, suara sandalmu di surga sudah aku dengar. Apa yang menyebabkanmu dijamin oleh Allah sebagai ahli surga? Ternyata salah satu amalan unggulan dari Bilal itu adalah mendawamkan syukrul wudu. Jadi di kalangan sahabatnya ada yang amalan unggulan itu misalnya dina wakaf, dina sedekah, dina ilmu dan sebagainya. Kita pun harus punya amalan yang andalan. Nah, yang diandalkan oleh Bilal yang diumumkan adalah syukrul wudu. Ternyata jadi ahli surganya tuh. Maka ibu bapak nggak nanya, para muslimanya, yang namanya perbedaan ras duniawi, perbedaan fisik, warna kulit, warna rambut, suku bangsa, tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Karena semuanya berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam. Jadi orang Irian, orang Afrika sama nenek moyang Nabi Adam. Orang orang Eropa sama Nabi Adam. Kita pun sama Nabi Adam. Maka karena sama-sama dari Nabi Adam, tidak ada satu sama lain yang merasa lebih mulia dan lebih berharga. Ternyata berdasarkan hadis ini, engkau tidak dianggap lebih baik dari yang berwarna kulit merah ataupun hitam, kecuali engkau punya keunggulan, yaitu ketakwaan. Nah, kemudian di surat Al-Hujurat surat keberapa coba? Yang one day apa? What? Di sini mah awards. Apa? Awards one week one juice. One week one juice. Ngan ulah oye, no? Oyo ulah atau one year one juice ulah atau. Apalagi yang lebih parah all one life one juice ulah seumur hidup sejuta juz. Yang kita meningkatkan kualitas, yang lain misalnya kualitasnya ke bacaan, kita 1 minggu dengan terjemah dan pemahaman. Jadi awards-nya alhamdulillah gerakan yang baik sekali. Nah, di surat Al-Hujurat surat ke-49 ayatnya ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, arti ya ayyuhan nas naon? Hai manusia, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kalian berasal dari seorang laki-laki yaitu Adam, wa untha dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ibu, di kita di dunia ada berapa negara? Ada berapa bangsa, berapa negara? Nggak tahu? Sama. Lihat di Google itu 196 negara. Ada berapa suku di Indonesia? Nggak tahu? Coba di Google 1000 lebih, 1030-an. Di Indonesia sukunya 1000 lebih. Kita di kita miskinnya suku Sunda, suku Baduy. Tapi di Irian beda desa, beda suku. Kadang beda bahasa. Jadi kita di Indonesia yang 38 provinsi itu ada 1000 lebih suku.
Nah, berdasarkan Al-Hujurat ayat 13, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku lita'arofu agar saling mengenal. Berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, judul kan mulianya? Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Jadi suami yang mulia adalah suami yang takwa. Istri yang mulia adalah istri yang takwa. Karena takwa takut sama istri tua bukan. Takwa dalam artian yang sebenarnya. Takwa kesiapan menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Berarti standarnya, standar agama ada kemuliaannya. Jadi standar kemuliaan itu adalah dengan takwa. Kita lihat perspektif manusia tentang baik dan buruk. Jujur namanya, saya mau bertanya, kaya dengan miskin bagus mana? Kaya sehat. Pilihan pertama, kaya dan miskin bagus mana? Bagus kaya ya. Kan juga perspektif manusia. Kaya dan miskin perspektif kita, kaya lebih bagus daripada miskin. Buktinya ibu-ibu pingin kaya ya kan? Pingin dulu ketika cari suami yang kaya yang miskin. Materi semua gitu ya. Cari calon menantu yang kaya yang miskin. Yang kaya yang miskin. Yakin? Soleh miskin. Ibu misalnya punya anak gadis, datang dua pemuda calon menantu, yang satu kaya, punya Mercy, BMW, pakai dasi, jas, penghasilannya 100 juta per bulan, tapi ke masjid seminggu sekali. Jumatan. Gitu, Jumatan lupa aja. Sehari-hari sholat masuk, tapi di rumah tarawih, maca Quran sebatas sholat. Assalamualaikum, lewas ya tarawih dan tipe begitu. Tapi penghasilan 100 juta. Pemuda yang kedua bawa BMW bebek merah warnanya. Bekju, gajinya hanya 1 juta. Sholat 5 waktu tiap hari ke masjid, sholat tahajud tiap hari, Senin Kamis tiap hari, tapi gajinya 1 juta. Setiap hari. Oh ya, maksudnya tahajudnya tiap hari, setiap minggu. Kemudian sholat 5 waktunya senantiasa ke masjid, cuma gajinya 1 juta, solehnya luar biasa. Si ibu jujur yang akan diangkat jadi calon menantu, yang pertama, yang kedua. Aduh, saya minantu. Minantu ti insu atau so? Yo, ayo Pak Piminantu, napan kayu bos selaku ini. Sehingga bari diangkat Piminantuan, Pincuan, nukaji kedua. Kebanyakan di kita silau dengan yang pertama. Sebab bulan madunya bisa ke Eropa. Kemudian resepsinya bisa di hotel di gedung mewah. Jeung kedua mah ngariung di rumahnya, di orang tetangga, begitu beres rumah tangga ngontrak. Namanya ngontrak teh begitu beres setahun teh kan gegebegan. Sebab gegebegan dua, aya karena jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Gegebegan sami tadi. Jatuh tempo teh begitu beres setahun lu kedah mayar deui. Nah, ternyata kalau jawaban ibu misalnya pilihan kedua, tapi saya masih meragukan soalnya. Saya mengalami, teman-teman saya sendiri orang Tasik, itu rumah tangganya hanya di bawah 6 bulan karena dipersoalkan oleh mertuanya dari sisi materi. Kejadian sampai sebelum 1 tahun rumah tangganya harus pisah, padahal jenis nama yang bersangkutan tidak ada masalah, intervensi orang tua. Ayah gitu ya, intervensi orang tua, ayah. Mudah-mudahan ahli pengajian tidak seperti itu. Jadi standar harus standar agama, standar kemuliaan itu adalah ketakwaan. Nah, kan judul perspektif manusia tentang baik dan buruk. Kaya dianggap lebih baik daripada miskin. Miskinnya dianggap aib lah. Pertanyaan yang kedua, sehat dan sakit bagus mana? Sehat. Yakin? Sehat. Buktinya kita ingin sehat. Ukuran makan 4 sehat, 5 sempurna, genep. Saking kita ingin sehat, bahkan ditambah dengan pola hidup sehat, ada olahraga dan sebagainya. Ingin sehat.
dan sakit. Dengan sakit banyak aktivitas yang terganggu. Perspektif manusia, kaya lebih bagus daripada miskin, sehat lebih bagus daripada sakit. Pertanyaannya, dalam pandangan Allah, kaya, miskin, sehat, sakit, mana yang paling bagus? Ada nggak orang miskin tapi mulia? Ada. Ada nggak orang kaya tapi terhina? Banyak. Ada nggak orang sakit tapi mulia? Ada. Ada orang sehat tapi terhina? Ada. Ternyata kaya miskin tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Sehat sakit tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Ketika kayanya syukur, soleh, berarti mulia. Ketika miskinnya sabar, miskinnya tegar, bisa jadi mulia. Sehatnya sehat syukur, mulia. Sakitnya sehat sakit sabar, mulia. Jadi nasib itu tergantung kita menyikapinya. Jadi kalau kita ada kacamata yang berbeda antara kacamata Allah dengan kacamata manusia. Kita mah terjebak dengan yang manis-manis nih. Sementara yang pahit-pahit itu dianggap sesuatu yang buruk. Dua. Nah, yang ketiga. Nah, kalau tadi misalnya kaya miskin, sekali lagi ini perspektif manusia. Kaya miskin lebih bagus mana? Kaya. Sehat sakit? Sehat. Sing Nabi Sulaiman dengan Nabi Ayub mulia mana? Bagus mana? Coba. Perspektif manusia ya. Kan tadi miskin, kaya lebih bagus daripada miskin, sehat lebih bagus daripada sakit. Nabi Sulaiman kaya, sehat, raja. Nabi Ayub miskin, penyakitan. Cing, mana yang bagus? Mata manusia, Nabi Sulaiman di mata manusia. Di mata manusia Nabi Sulaiman, kata ibu tadi, Nabi Ayub yang sabar. Menurut Menurut agama. agama, betulkah menurut agama Nabi Ayub lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Sulaiman? Enggak. Nah, ya perspektif manusia, kalau ibu konsisten kan tadi yang pertama sehat lebih bagus dari sakit. Kan Nabi Sulaiman sehat, Nabi Ayub sakit. Kaya lebih bagus daripada miskin. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Ayub miskin. Kalau ibu dan ibu semuanya konsisten dengan pertanyaan 1 dan 2, ketika ada pertanyaan ketiga, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub mulia mana? Seharusnya jawab Nabi Sulaiman. Berani nggak? Nah, tidak berani. Simkawalat. Berani nggak? Menyebutkan Nabi Sulaiman lebih mulia daripada Nabi Ayub. Atau jangan-jangan dalam kacamata agama Nabi Ayub lebih mulia daripada Nabi Sulaiman, atau sama saja mulia. Nah, lihat di Al-Quran surat Shad. Nah, ini surat Shad ayat 30 dan ayat 44. Surat Shad surat berapa ya? 40 43 42. Surat Shad ayat 30 dan ayat 44. 38. Oh, 38? Ya. Ya, surat Shad surat 38, yang pertama ayat 30, yang kedua ayat 44. Di ayat 30 Allah menjelaskan tentang kisah kasih. Nah, beda ini ibu yang punya kenangan waktu di SMA-nya. Di ayat 30 Allah menjelaskan tentang Nabi Sulaiman. Ini saya ngasih garis bawahnya di teks Arabnya, kemudian di terjemahnya dikasih merah. Allah berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman, kami anugerahkan kepada Nabi Daud punya keturunan namanya Sulaiman. Jadi Nabi Daud itu bapaknya, anaknya Nabi. Jadi Sulaiman itu anaknya dari Nabi Daud. Allah memberikan penjelasan pujian kepada Nabi Sulaiman, ni'mal abdu, dia sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia amat taat. Jadi Sulaiman orang hamba yang terbaik dan dia orang yang taat. Itu di ayat 30. Di ayat 44 ketika Allah menjelaskan Nabi Ayub, ternyata memberikan pujian yang sama. Di ayat 44, inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami mendapati Ayub itu sabiran, orang yang sabar. Nah, berikutnya lihat, ni'mal abdu innahu awwab, sama pujiannya.
ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, dia itu orang yang taat kepada Tuhannya. Tuh ternyata dalam kacamata Allah, dalam perspektif Allah, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub sama-sama mulia. Nah berarti miskin dan kaya sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan kemuliaan. Sehat dan sakit tidak ada kaitan langsung dengan kemuliaan, tergantung orangnya. Nah kalau Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub sama-sama mulia, sepakatnya sama-sama mulia, kita pakai kacamata agama. Kira-kira ibu kalau menjalani hidup ingin nasibnya itu seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub? Kenapa tidak pilih Nabi Ayub? Kan sama-sama mulia. Orang mulia. Ternyata kita mah ingin yang baik-baiknya, ingin yang senang-senang saja. Nah, andaikan kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan yang tidak kita inginkan, kaitan dengan kesehatan, sakit misalnya, kaitan dengan materi, misalnya kekurangan, ketika disikapi dengan sikap seperti akhlak Nabi Ayub, di hadapan Allah kita orang yang mulia. Ada orang sakit, di hadapan Allah mulia. Ada orang sehat, tapi dengan sehat yang bergelimang dosa. Jadi tergantung kitanya. Maka bagi kita sepakatnya antara Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub, kedua-duanya sama-sama mulia. Berarti ketika kita melihat suami, melihat anak, melihat tetangga, standarnya jangan keduniaan. Tetangga misalnya punya mobil mewah, wah hebatnya. Tidak ada kaitan dengan hebat di hadapan Allah. Misalnya tetangga lantainya 5 lantai, kita misalnya 2 lantai, tidak ada kaitan dengan kemuliaan. Ngapain misalnya rumah mewah tapi jarang ke masjid, tidak pernah baca Quran, berarti itu tidak mulia. Kita kacamatanya harus kacamata agama. Kacamata dunia mangga, tapi yang paling penting adalah kacamata agama. Kan ketika kita mencari jodoh, yang pertama agama atau penampilan fisik? Oh. Ibu ketika dulu mendapatkan suami, ketika merasakan kuc-kuc hotahe pertama, kan kuc-kuc hotahe teh getaran hati ini, tidak deg-degan, itu melihat suami teh solehna, gagahna, tuh gagah, kasepna heula. Dan dina hadis ge tun kahul mar'atu li arba'in. Jadi wanita itu dinikahi karena 4. 5 liha, li jamaliha, li hasabiha, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya. Sebenarnya ya barang yang 4, walidinya, baru agamanya. Agama menjadi nomor 4 nih. Tapi ternyata nomor 4 jadi penentu di kemudian hari. Maka kata Nabi, fazfar bizatidin, pilihlah yang karena faktor agama. Tetap tampilan pertama maka ketertarikan dengan fisik lah, tetapi penentu kebahagiaan bukan lagi fisik. Seiring dengan usia, ibu, cara ibu tetos tegagah deui, tapi ibu mempertahankan rumah tangga nah. Agama dalam mengandalkan fisik, nu tadi nakal, lain jadi peot. Nu tadi gajihna misalnya dompetna kanal, yang mengai pisan misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Kalau mengandalkan fisik, maka di situ ada mawadah, ada rahmah, tidak hanya cinta yang kita perjuangkan, tetapi juga sayang. Yang kita lihat apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Bu, ada orang yang kaya melebihi Nabi Sulaiman? Tidak ada. Kaya apa namanya? Di Al-Quran surat Sod lagi ini kan tadi menjelaskan tentang kisah kasih Nabi Sulaiman ya, di surat Sod ayat 35 sampai 38 ada doa, ini doa Nabi Sulaiman yang luar biasa. Qala, Nabi Sulaiman berdoa, Robbi firli. Awalnya itu. Jadi sebelum minta jabatan Bu, Nabi Sulaiman berdoa, Robbi firli, ya Tuhanku ampuni aku. Setelah itu baru minta jabatan. Kurang mati baliknya, minta jabatan heula tobat mangke pensiun. Dibalik. Harusnya bersihkan dulu dari dosa, baru wahabli mulkan, ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan. Tuh, ingin jadi pejabat. Layan bagi li ahadin min ba'di, tidak ada seorang pun yang bisa menyamaiku setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Tuh, oleh Allah dikabulkan. Ketika itu ada seorang ratu namanya Ratu siapa? Ratu Bilqis di negeri Saba. Dia merasa orang yang paling hebat.
ketika bertamu ke kerajaan Nabi Sulaiman, ternyata dia minder ketika menginjak lantai, dikiranya air saking kinclongnya, gitu kan. Berarti kerajaan Nabi Sulaiman lebih wah dibandingkan yang kerajaan Ratu Bilqis. Maka di sini layan bagi liahadin min badi, tidak akan ada tandingan sesudahku hebatnya kerajaanku. Jadi silakan minta jabatannya untuk kepentingan dunia, tapi tetap kerajaan materi jabatan untuk kepentingan dakwah, yaitu yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Tapi yang menarik Ibu Bapak ini kepada kita juga nih, untuk disampaikan kepada suami, anak menantu yang ingin jadi pejabatnya, tetap tanggal pertama Robbi firli heula, bersih dosa heulanya, baru minta jabatan. Kemudian kelebihan berikutnya anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman selain kerajaan, fasakhorna lahur riha, kami tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman. Jadi Bu, Nabi Sulaiman mah bepergian ke sana kemari tidak perlu onta, tidak perlu kuda, cukup angin. Amin. Ada lagu dulunya. Jadi Nabi Sulaiman mah pergi ke sana kemari menggunakan media angin. Jadi anginnya sudah ditundukkan. Angin kan dia pembawakan dari itu. Itu bisa langsung dilakukan. Tajri bi amri, angin itu berjalannya sesuai dengan perintah Allah. Ruhoan haitsu asob, ya, kemana saja yang dikehendaki. Yang ketiga, kelebihan Nabi Sulaiman apa? Wasyayatina kullabanna'i wa ghawwas. Kami tundukkan pula setan-setan semuanya sebagai ahli bangunan dan penyelam. Ya, setan jin-jin semuanya bisa ditundukkan takut oleh Nabi Sulaiman. Di orang ya bisa menundukkan jin. Kan dia tidak ada di orang, justru yang terjadi adalah jadi budak jin. Kalau jadi budak jin berarti jadi musyriknya, jadi ngukut tuyul misalnya. Kemudian lagi dan sebagainya, jadi pedosaeuna. Wa qarina muqarranina fil asfad. Kemudian setan lain yang terikat dalam belenggu. Dia semua setan bisa ditundukkan. Bahkan ada jin ifritnya yang bisa diperintah oleh itu. Kemudian selain itu kelebihan Nabi Sulaiman, anugerahnya itu bisa memahami bahasa semua hewan. Jangankan kucing yang suaranya jelas, jangankan harimau yang suaranya jelas, semut sekalipun yang oleh kita tidak terdengar suaranya, oleh Nabi Sulaiman bisa dipahami bahasa komunikasinya. Sehingga dalam Al-Quran ada surat An-Naml. An-Naml surat berapa? Awas. Surat ke-20 27. Arti An-Naml apa? Semut. Jadi semut An-Naml itu berkisah tentang sekumpulan semut dengan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman lewatnya, ada sekumpulan semut, kata Raja Semut, minggir. Raja Sulaiman mau lewat, fatabassama dohikan. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar obrolan dari semut itu. Di kita ada yang bisa memahami bahasa hewan, ketika cicak disada, cicak ikan namanya cicak. Kalau kapalnya, ketika reungit raeng misalnya kita ngobrol reungit orang apa, Nabi Sulaiman bisa paham. Itulah berbagai anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dari sisi duniawi, Nabi Sulaiman itu wah, materinya, jabatannya, ilmunya dan lain sebagainya. Ini anugerah. Mulia nggak di hadapan Allah? Mulia. Tapi ada orang kaya, raja, tapi hina seperti Fir'aun, Raja Namrud dan lain sebagainya. Ada juga presiden misalnya yang sangat hina, Netanyahu misalnya. Nah itu sangat terhina karena dengan kerajaannya, dengan jabatannya justru dipakai untuk membantai umat manusia. Berikutnya, perbandingan berikutnya, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Kan tadi Nabi Sulaiman dengan segala anugerahnya, kan Nabi Sulaiman mulia. Ternyata Nabi Ayub pun mulia. Kan tadi di surah-surahnya Nabi Ayub pun sama-sama mulia. Padahal ujiannya berat. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan ada yang sama dengan Nabi Ayub. Bisa lihat ini hadis riwayat Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari sahabat Anas bin Malik. Pernah dengar Bu sahabat Anas bin Malik?
Pernah minimal barusan atau ini. Anas bin Malik, dia seorang sahabat. Ibu tahu nggak siapa Anas bin Malik? Tahu, sahabat. Tapi sahabat seperti apa? Dia sahabat yang usianya panjang, usianya 103 tahun. Usianya 103 tahun. Mau usia panjang? Mau siapanya? Nggak mau? Mau tapi hidupnya nyamannya Sehat, benar. nah usia yang berapa? Jadi sahabat Anas bin Malik itu usianya panjang, kemudian anaknya banyak. Anaknya berapa coba? 120. Pilih terpercaya Google, software Google ketik jumlah anak Anas bin Malik 120. Usia Anas bin Malik 103. Anas bin Malik kaya nggak? Kaya. Dia punya kebun kurma. Dan kebun kurmanya panennya lebih sering dibandingkan dengan kebun kurma milik orang lain. Ternyata hidup berkah Anas bin Malik berkat doa Nabi. Jadi gini Bu, dalam sejarahnya ini sebelum membahas hadisnya, Anas bin Malik itu usia 10 tahun dititipkan oleh ibunya tinggal di rumah Rasul sebagai khodim, ngebantu-bantu aktivitas Nabi di rumah, dibantuanku Anas bin Malik usia 10 tahun dan tinggal selama 10 tahun sampai usia 20 tahun. Ketika usia 20 tahun oleh ibunya Anas bin Malik diambil lagi. Kata ibunya kepada Rasul, ya Rasul, Ullahalahu. Kalau bahasa kita mah ya Rasul, pandoakeun pun anak di Anas bin Malik, pandoakeun tidak minta apa, minta doakan. Dan ternyata doa Rasul semuanya dikabul. Doa Rasul kepada Anas bin Malik satu, Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya, perbanyaklah hartanya, dikabulkan. Jadi orang kaya. Wa waladahu, banyakkan anaknya. Yang ketiga, wa'atil umurahu, panjangkan umurnya. Dan yang keempat, wa barik lahu fi ma ataitahu, ya Allah berkahi hidupnya. Semuanya dikabul oleh Allah. Itu Anas bin Malik. Jadi ini sosok yang luar biasa. Anas bin Malik hidupnya suksesnya, sukses secara duniawi, sukses juga secara agama. Nah, dalam hadis ini kata Anas bin Malik, Rasul bersabda, Inna nabiyallahi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu labisa bihi balauhu, mendapatkan ujian penyakit dari Allah Subhanahu wa taala samania asyrota sanatan, selama 18 tahun tidak bisa beraktivitas banyak. 18 tahun punya penyakit kulit. Ayo Bu, dia nubudukna 18 tahun? Ayo orangnya. Orang mah kudu sabimbon ge pasti menghubungi dokter spesialis. Nah, ibu jarawat, betah teh jarawat sebulan pasti menghubungi dokter kulitnya karena ingin sembuh. Nabi Ayub ternyata 18 tahun oleh Allah dikasih ujian penyakit kulit. Tapi apa yang terjadi? Wajadnahu sabiron. Nabi Ayub orang yang sabar, sehingga dengan sabarnya dia menjadi orang yang sukses, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh dahnya. Ternyata kita sekarang akan meningkatkan penilaian tidak hanya perspektif manusia dalam hidup, tingkatkanlah dalam perspektif agama. Jadi melihat kehidupan bukan hanya kacamata duniawi, pakai juga kacamata agama. Kacamata duniawi silahkan, yang penting materi juga kan penting, tapi yang paling pokok adalah kacamata agama. Berikutnya, baik dan buruk di hadapan Allah nih. Al-Baqarah 216, pas Arab Al-Baqarah mau surat kedua. Kasih tahu untuk apa artinya? Al-Baqarah jumlah ayatnya berapa? 286. Terus berubah? 286. Ya, baik dan buruk kita akan ada bandingan baik dan buruk menurut Allah dan baik dan buruk menurut manusia. Allah berfirman, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal dalam pandangan Allah itu baik untukmu. Oke, bedanya. Menurut kita jelek, menurut Allah takdir kita itu baik. Ketika misalnya suami ibu ingin jadi pejabat,
pinginnya jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, ternyata jadinya RT. Kan bisa jadi kita menganggap kita betul kia, bisa jadi itulah yang terbaik. Sebab lamun suami ibu jadi pejabat tinggi, jarang di rumah, ibu jadi jarang dibelai. Kan, apa yang terjadi itu terbaik menurut Allah. Maka kata Allah, bisa jadi yang kau benci, ternyata itu yang terbaik. Kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai, menginginkan sesuatu padahal itu jelek bagi engkau. Kita ingin menjadi orang kaya, punya punya apa misalnya? Punya hotel, punya mobil mewah berapa misalnya. Kita menginginkan, tapi setelah dimiliki bisa jadi itu jelek karena akan bertambah dosa. Maka Allah di ayat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha tahu, kalian tidak banyak tahu. Maka di sini kan ada baik menurut manusia, ternyata belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut kita jelek belum tentu menurut kita jelek. Gitu kan? Jadi apapun nasib kita sekarang, semuanya harus husnuzon, itu bagian yang terbaik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Terus di komentar aku ibu jadi isinan. Nah, ibu bapak deh. Berikutnya lihat, anggapan keliru perihal mulia dan hina. Anggapan keliru ya. Kita menganggap yang baik itu yang sifatnya kesenangan, yang buruk itu sesuatu yang madorot. Ini anggapan keliru. Di Al-Quran surat Al-Fajr, surat berapa Al-Fajr itu ya? 90 berapa itu? Anu bunyinya teh auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wal layalin ashr, dan seterusnya. Di ayat 15, fa ammal insanu, maka adapun manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Allah. Ujian itu apa? Fa akramahu wa na'amah, dimuliakan hidupnya, diberi kenikmatan yang banyak. Ada orang yang Allah dimuliakan, diberi kenikmatan, wah secara duniawi luar biasa. Fayaqulu rabbi akraman, dia berkomentar, dia berkata, aduh Tuhanku sedang memuliakanku. Aduh Gusti Allah meninya ka abdi, sagala kahoyong dikabulkeun ku Allah. Nganggapna apa yang Allah berikan itu semuanya adalah anugerah. Padahal kan ada istidrajnya, istidraj memang dikabul, tetapi semakin banyak nikmat, semakin banyak dosa. Nah, ada anggapan orang yang ketika mendapatkan anugerah, semua keinginannya oleh Allah kabul, menganggap sedang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ini karakter manusia nih. Wa amma idza ma batalahu, adapun manusia ketika diberi ujian, apa ujiannya? Faqadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya. Orang lain misalnya kekayaannya unlimited, berpuluh-puluh juta, sementara kita hidup pas-pasan, serba kekurangan. Ketika dalam kondisi seperti itu, fayaqulu rabbi ahanan, dia berkomentar berkata, Tuhanku sedang menghinakanku. Nganggap Allah teh teu nyaah. Itu anggapan yang salah. Mana bukti salahnya? Di ayat 17, kala tidak seperti itu. Anggapan seperti itu semuanya salah. Baik yang diberi nikmat maupun yang diberi madorot, kedua-duanya sama-sama ujian. Ini bahasa Arabnya, ini ibtalahu, ini ujian. Yang kedua ibtalahu, ternyata yang nikmat itu ujian, musibah pun ujian. Jadi ibu anu gaduh caroge orang kaya ujian buat. Ketika suami pas-pasan oke, ujian. Anu misalnya punya kesehatan ujian, yang sedang sakit pun ujian. Semua kita tidak lepas dari ujian. Anggapan kita mah ujian teh identik dengan yang jelek-jelek. Pokoknya lamun orang ngalahin kanu teu damang, bahasa teh sing sabar ieu teh ujian. Tapi kalau benar kita sing syukur ieu teh ujian. Kita kacamata kita ngap ujian teh pahit-pahit. Padahal manis oge bagian tina ujian.
Makan dengan daging ujian, makan dengan garam pun ujian. Bahkan tidak dapat makanan pun ujian. Ternyata semuanya adalah ujian. Ada ujian mah ada yang lulus, ada yang tidak. Dapat suami ganteng ujian. Dapat suami biasa-biasa ujian. Semuanya tidak lepas dari ujian. Yang penting mah kita diuji, yang penting mah lulus lah. Sebab kalau yang nama ujian bagaikan kita di sekolah, ujian itu tidak bisa dihindarkan. Kalau kita ingin naik level harus melalui ujian. Pertanyaannya, inginkah keimanan ketakwaan kita meningkat? Ingin, maka harus siap dengan ujian. Ketika lulus dari ujian berarti iman bertambah, ketakwaan pun bertambah. Nah, sekarang akan disampaikan poin terakhir nih. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menggapai kemuliaan hidup di hadapan Allah? Saya akan menyampaikan 3 poin, tidak banyak, 3 poin, 3 hal untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. Jadi sebenarnya ulama mulia tidak cukup menurut para manusia. Kan manusia tadi kunci ke, yang penting kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Tips yang pertama, syukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika mendapat musibah, dijamin mulia. Jadi kunci yang pertama, syukur, sabar. Syukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika mendapat musibah. Yang namanya manusia tidak lepas dari hidup itu senang dan susah, gembira dan sedih. Roda kehidupan berputar. Bu, ada orang kaya pernah sedih tuh sering senang. Hari pejabat ayah stresnya, lebih banyak stresnya. Pertanyaan kedua, ada orang miskin pernah gembira? Pernah sering? Tuh sering senang. Ternyata orang kaya stres, kan anehnya. Orang miskin gembira, orang miskin bisa tersenyum, orang kaya cemberut. Nah, berarti roda kehidupan itu berputar. Ketika posisi di atas puncak, sikapi dengan syukur. Ketika posisi di bawah, menderita, sabar. Kedua-duanya akan menjadi baik. Lihat hadisnya. Hadis dari sahabat Suhaib, riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, ajaban li amril mukmin. Ajib yang menurut jempol. Nabi mengangkat jempol, mengangkat pujian, hebat, luar biasa, takjub urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, urusan orang mukmin semuanya serba baik. Ini luar biasa. Jadi orang mukmin mah apapun nasibnya, apapun takdirnya pasti baik. Tinggal di Perum baik, tinggal di kampung baik, tinggal di kota pun baik, dimanapun apapun kondisinya serba baik orang Islam. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Orang lain tidak akan mengalami itu kecuali bagi orang mukmin. Nah, mukmin yang bagaimana? In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, yaitu ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kenikmatan, anugerah, dia syukur. Dengan syukurnya menjadi baik. Yang kedua, wa in asobatu darra'u sabara fakana khairan lahu. Orang mukmin ketika ditimpa madorot, bukan madorot, ditimpa madorot, musibah, sesuatu yang pahit, sabara, dia sabar, fakana khairan lahu. Dengan sabarnya itu menjadi baik. Itu hidupannya. Karena kehidupan berputar, kadang senang, kadang susah, maka sikapilah dengan syukur dan sabar. Ibu saat ini, hari Rabu, ibu sedang syukur, sedang sabar. Sedang syukur dan sabar. Dari sisi materi sedang syukur, dari sisi asmara sedang sabar. Saroge terus dua dinin bawa bisa ini. Tapi hari materi tidak kekurangan. Ternyata sisi tertentu kita harus bersyukur, sisi tertentu harus sabar. Pokoknya dalam kehidupan itu tidak lepas Syukur dan sabar. begitu seimbang. Jadi syukur 50%, sabar 50% gitu. Yakin? Buktikan. Ketika syukur mengucapkan alhamdulillah seberapa kali so?
Umat Islam mengucapkan alhamdulillah sehari semalam berapa kali? Hitungan saya tidak kurang dari 200 kali. Di total 24 jam ya, tidak kurang dari 200 kali. Itu mukmin yang taat. Buktikan. Dalam zikir pada salat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali 5 waktu. Berapa? 165. Kemudian salat 5 waktu, dalam salat ada bacaan Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. 17 rakaat tambah rawatib 10 27. 165 tambah 27 192. Kemudian doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillah kan? Berapa kali makan? 3 kali. 195. 109. Panggil berapa kali? Anak yang ngemil 5 kali itu 200. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Tidur berapa kali? 10 kali. 1 kali 201. Bersin. Alhamdulillah. Minimal bersin berapa kali? Sehari ya? Minimal sekali tuh 202. Ketemu dengan teman di Taros, kumaha daman? Berapa kali ditanya? Berapa kali bertemu? Sekali. Ambil rata-rata 5 tuh 207 nya. Berarti ungkapan alhamdulillah itu 200 kali tanpa kita sadar setiap hari kita ucapkan. Ketika suami misalnya suami mama kurang jalan-jalan ke toko emas, ibu coba alhamdulillah. Udah gitu ya. Besok udah begitu kan. Ya 200 kalinya. Kalau tadi kata ibu syukur dan sabar harus seimbang, bukti yang kedua. Kalau ucapan syukur alhamdulillah sampai 200 kali, ketika mendapat musibah kita mengucapkan innalillahi. Berapa kali sehari kita mengucapkan innalillahi? Hari ini sudah berapa kali? Double. Mendingan hari kemarin double mendingan. Baru ketika ada yang meninggal tiap harinya tidak kan? Ternyata betulkah syukur dan sabar harus seimbang? Tidak. Dari ucapan syukur yang 200 kali lebih, ucapan innalillahi yang belum tentu setiap hari, kesimpulan akhirnya syukur harus lebih banyak daripada sabar. Dan kesimpulan yang kedua, nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lebih banyak daripada musibah. Ada dalam riwayat dalam Al-Quran, surat Ibrahim dan surat apa ya? Lain syakartum azidannakum. Bukan itu kan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Saking banyak, tidak akan terhitung. Secapek-capek ngitungnya. Contoh, ibu ngicip sehari semalam berapa kali? Jamin hasil ngicip nikmat terhitung. Kita menghirup oksigen. Sok seberapa kali? Kata apalnya? Batur mah oksigen teh ratusan ribu tah ditabung mah urang tuh gratis. Tuh, gratis. Berapa kali kan tidak terhitung, belum nikmat-nikmat yang lain. Sementara ada nggak dalilnya Bu bahwa musibah dari Allah itu banyak tak terhitung? Itu dalilnya. Tidak ada. Yang tak terhitung nikmat. Sementara musibah itu sedikit. Di Al-Quran surat Al-Baqarah 155 kalau tidak salah. Walana baluwannakum bisyai'in. Kami akan memberikan ujian, kami akan memberikan musibah kepada kalian bisyai'in, sedikit. Minal khauf, rasa takut, waju, lapar, wa naqsi minal amwal, kurang harta, wasamarat, kurang buah-buahan. Tapi berikutnya wabasyiris sabirin. Jadi yang namanya musibah mah Bu sedikit. Kan orang kadang-kadang dalam kehidupan ketika kita sedang menderita, asa pamripuh nahiru. Ini padahal didramatisir. Padahal di balik itu banyak kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian kalau kita melihat orang lain, masih banyak orang yang nasibnya lebih parah daripada kita. Jadi tetap syukur itu harus lebih dominan. Bahkan kan dalam agama mah jangankan dalam kondisi dalam kondisi gembira, dalam kondisi tidak senang pun bisa mengucapkan alhamdulillah. Cuma alhamdulillahnya beda.
Kalau alhamdulillahnya menyenangkan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika sedang merasakan sesuatu yang tidak enak, ditanya oleh orang lain, jawabannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika orang sedang menderita sekalipun masih memuji kepada Allah. Jadi ketika orang mendapat musibah hanya mengucapkan innalillahi, kamu wajar sabarnya. Tapi level berikutnya dalam kondisi sedang menderita sekalipun masih bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kunci yang pertama punya, kalau kita ingin hidup mulia tidak lepas dari syukur sabar. Kita ada di kehidupan namanya. Misalnya ketika suami bawa uang sekepok, alhamdulillah. Ketika suami pulang salmar, kada sabar berarti. Bersabar, dengan sabar pun akan baik. Kumaha carana misalnya suami ngasih 50.000 tapi bisa cukup setahunan. Belikan kalender cukup setahunan, kan? Kumaha trik nama? Ya, dengan 50.000 cukup untuk 1 tahun. Itu yang pertama. Catatnya syukur, sabar. Insya Allah hidup mulia. Yang kedua, selalu husnuzon kepada Allah. Kunci agar kita menjadi orang yang mulia di depan Allah, senantiasa husnuzon. Husnuzon itu lawan dari su'udzon. Arti husnu, husnuzon, sangka, berbaik sangka kepada Allah, jangan su'udzon, jangan berburuk sangka. Berbaik sangka, jangan berburuk sangka dalam kondisi apapun. Sebab manusia itu ketika berdasarkan tadi surat Al-Fajr, manusia ketika dalam kondisi nikmat husnuzon, dalam kondisi terpuruk su'udzon, kan gitu ya. Lamun seratos husnuzon, tidak punya uang su'udzon. Mah dalam kondisi apapun senantiasa husnuzon ke Allah. Dipaparin kesehatan, husnuzon, ya buktinya di Allah. Dipaparin panyawat, husnuzon ke Allah. Diberikan harta melimpah, husnuzon kepada Allah. Diberikan harta yang pas-pasan, husnuzon kepada Allah. Semuanya husnuzon. Lihat dalilnya di hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, Nabi, ini kata Jabir nih, Samitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi salasin. Aku mendengar Nabi bersabda, menyabdakan ini 3 hari sebelum Nabi wafat. Hari Nabi wafatnya hari apa? Senin, berarti 3 hari sebelumnya Jumat. Nabi berpesan nih kepada para sahabat, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinu billahi dzon, kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi husnudzon ke Allah. Suami banyak uang, tambah sayang. Suami tidak punya uang, tetap sayang. Yang terjadi sekarang, ada uang abang disayang, tak ada uang abang disayang. Mana? Yang jelas? Saya mendapatkan informasi dari Kasih Binmas Kemenang Garut, Kasih Binmas Bimbingan Masyarakat Kemenang Garut yang membawahi KUA di Kabupaten Garut. Kasus pernikahan di KUA se-Kabupaten Garut dalam 1 tahun itu 3.000 kasus yang menikah, mendaftarkan diri ke KUA. Tapi kasus perceraian ke pengadilan agama dalam 1 tahun 7.000. Lebih dari 2. Nu nikah na 3.000, nu cerai mah 7.000. Makanya kalau ibu jalan-jalan coba main ke pengadilan agamanya, tiap hari itu ngantri sidang. Dan ternyata dari 7.000 itu 70% sampai 80% masalah ekonomi. Sisanya masalah perselingkuhan, masalah apa namanya? KDRT dan sebagainya. Tetapi yang dominan masalah ekonomi. Istri tidak sabar. Jadi kasus-kasusnya banyak istri yang membuat cerai suami. Itu tadi ada uang abang disayang, tak ada uang goodbye. Nah, lamunnya ka dieu mah ada uang abang aku semakin sayang, tak ada uang pun aku tetap sayang. Gitu aja nah. Jadi sehidup semati, abang hidup, aku hidup, abang mati. Innalillahi. Dia pesan nabinya, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan husnudzon, berbaik sangka pada Allah. Apapun nasib kita, meskipun sesuatu itu tidak kita inginkan, tapi itu terjadi,
husnudzon ke Allah apapun yang terjadi. Di dalam husnudzon mah bakaraos hidupnya, bakaraos lah. Apapun yang terjadi husnudzon, meskipun cita-cita oke, bolehnya, impian boleh, tapi ternyata belum tercapai, ya husnudzon kepada Allah apapun yang terjadi husnudzon. Nah, kaitan dengan husnudzon ini bahkan harus diterapkan juga dalam kehidupan bermuamalah, termasuk kepada suami, kepada tetangga, kepada sesama teman. Husnudzon ketika tetangga beli motor baru ya, cukuran teh bapak ke suami curhat, yang si ibu anu beli motor mau salah nyicil. Kita eta komentar husnudzon sudon nih soalnya gitu ayah sini ternyata begitu ditaruhkan ke tetangga, ibu eta nyicil tapi kayaknya lah nyicil. Yang namanya suudon meskipun sesuai kenyataan tetap dosa. Kan ada suudonnya pasti tahu senyal benar, tetap dosa dah suudon. Tapi kalau husnudzon meskipun berbeda dengan kenyataan tetap jadi kebaikan. Ketika tetangga beli motor, kata ibu ke suami, bapak si anu yang beli motor si kana makein bonus. Pasti taruh bonus di mana horeng. Bukan cuma nyicil. Panas kurang teh husnudzon ternyata nyicil. Tah husnudzon mah meskipun tidak sesuai kenyataan tetap jadi kebaikan. Suatu ketika suami ibu pulang dari tempat kerja, dikerah baju ada lipstik. Husnudzon mah husnudzon. Masa temu ge? Lipstik kabeh. Iya mah kira-kira Bu, namun dina bagian dari lipstik ieu mah. Mau sudan mau husnudzon. Iya, ini pengajian, sudan. Kita bayar untuk pengajian ini. Kalau disikapi dengan sudan dijamin pertengkaran akan terjadi. Tapi kalau husnudzon jangan-jangan suami tadi naik angkot ngareneng jeung nini. Supir ngereng ngadadak. Ini ada masalah teh. Oh, nara. Nah, sebenarnya Bu, kita mengajak dalam kehidupan senantiasa berhusnudzon. Suami biasanya pulang sore karena malam wae jam 8 jam 8. Husnudzon, suami sibuk. Ulah yang sudon meeting. Atau misalnya bukan anyar. Ulah jadi penyakit hati teh. Husnudzon, suami sedang sibuk kemudian menuju ke pegunungan, sedang banyak lembur. Husnudzon, apapun yang terjadi husnudzon. Siga husnudzon ajengan jeung bangsat. Ajengan dengan bangsat ketemu di waktu janari jam 3 malam kan di kampung mah jambannya toiletnya di luar, ajengan keluar, kiai tanya bangsat keluar, ketemu di jalan, kata ajengan, ternyata yang suka tahajud bukan hanya saya, tetangga juga yang suka tahajud. Husnudzon cek bangsat, sugan teh kuring bungkung mereka bangsat, suka haji ya seru. Itu sudah tahu ramah harus husnudzon. Husnudzon di rumah tangga, husnudzon di lingkungan, di tempat kerja, husnudzon termasuk husnudzon kepada Allah terkait dengan nasib takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah dengan husnudzon hidup akan menjadi mulia. Tadi yang pertama apa? Terakhir 3 lah. Iya mah nomor 1, nomor 2 mah hablum minallah. Nomor 3 hablum minanas. Berbaik-baiklah secara hablum minanas kepada sesama manusia. Sing hade apa nama? Di sini digambarkan bersikap baik kepada sesama dengan cara bersedekah, selalu memaafkan dan rendah hati itu. Jadi hablum minallah oke, hablum minanas pun oke, insya Allah hidup mulia. Sebab kalau hablum minallah tanpa hablum minanas tidak mulia. Hablum minanas oke, hablum minallah tidak mulia. Jadi mulia teh hablum minallah oke, hablum minanas oke. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah
tidak akan mengurangi harta. Bayangkan, sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau tidak mengurangi berarti menambah. Yakin tuh? Yakin. Ada nggak orang yang jadi donatur, rajin sedekah, infak zakat, jatuh miskin? Tidak ada. Padahal menurut logika, orang bersedekah itu materinya berkurang secara matematik. Punya uang 1 juta di di tas, dikeluarkan 100.000, ke majelis taklim 100.000, uang berkurang nggak? Secara matematik berkurang dari 1 juta tinggal 900.000. Tapi ini Rasul, mana kosot sodakotun min mal, sodako yang kita berikan tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah. Kalau logika manusia secara matematik akan berkurang, ternyata matematik Allah yang satu akan diganti dengan 700 kali lipat. Dalilnya Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu berinfaknya bagaikan menanam 1 biji ini buah. Ketika tumbuh jadi 7 tangkai, 7 ranting, ketika dipanen masing-masing ranting menghasilkan 100 buah. Begitu dipanen total jadi 700 buah. Padahal yang ditanam 1. Jadi matematik Al-Quran mah pengeluaran 1, pemasukan 700. Itulah yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tak disangka-sangka, tak terduga-duga. Ternyata kita banyak mendapatkan rezeki yang melimpah. Bisa jadi dari kebaikan kita bersedekah. Maka Bu, kalau memberi sedekah, ulah dia tangku matematik bisi stres. Bapak, agung-agung teuing sedekah teh kareta. Ya misalnya cek, mana kajian kieu cek suami dan mama, bapak bade sedekah ka masjid 1 juta, cek bisa bapak pada teuing dikurangan 500.000, jadi 500.000 sedekah suami tidak maksimal gara-gara pembisiknya istri. Coba sampai gue bisa mengatakan bapak kirang kene, wala 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, itu lebih bagus. Ya kadang jadi penghalang suami mau berbuat baik. Suami bapak, mama itu ejana karunya orang bantunya. Ngamuk saya. Sudah dewa ya. Padahal ternyata sedekah Bu. Sedekah. Maka kalau pada sedekah jangan terlalu matematis. Dan matematik mah kadang tidak sesuai antara matematik sekolah dengan matematik di kenyataan. Betulkah matematik itu ilmu pasti? Kita buktikan. 2 kali 3 berapa? Ketika saya datang ke Pengkolan 2 kali 3 1.500. Ya 2 kali 3 suara 500. Dan di sekolah genap. Pas 4 kali 6 di sekolah 24. Pas 4 kali 6 suara 1.000. Ya itu nyambungnya. 1 kali 24 1 kali 24 datang ke RW mah wajib lapor. So, ya matematik ya. Min tambah min. Salah. Min. Tambah min. Kalau min kali min plus min ditambah min. Berarti semakin mimin. Bila min 3 tambah min 3 min. Tapi dalam kenyataan anu borangan ditambah anu borangan jadi wanian. Kalau teorimanya anu min ditambah min teh semakin itu nama nu borangan ditambah nu borangan semakin borangan, ternyata tidak. Jadi matematik buatan manusia sama kadang dina kenyataannya beda. Komo dikaitkan dengan matematik Allah. Pengeluaran 1 pemasukan 700. Cing Bu 15.000 dibagi 2 berapa? Yakin? Datang ke tukang bakso mah saporsi 15.000 satu ribu. Eta tukang bakso apal itu matematik. Nah, maka ibu pada sedekah jangan terlalu matematis. Insya Allah ada matematik Allah yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, ini berbuat baik kepada manusia ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seseorang suka memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah akan memberikan kemuliaan, bertambah mulia. Semakin kita pemaaf, semakin bertambah kemuliaan. Jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Jadi jangan jadi pemaaf. Ketika suami minta maaf, dimaafkan tuh. Mama, bapak tengah sebuah nomora.
Jangan itu. Oh jangan. Iya suami tulus meminta maaf sudah terlanjur. Dimakan. Dipendam. Dimakan. Pokoknya Bu, itu namanya jangan jadi pendendam. Jangan jadi pendendam. Orang yang berbuat salah minta maaf, maafkanlah. Bahkan ketika orang pika sebelen, meskipun dia tidak minta maaf, kita maafkan. Ternyata ketika kita memaafkan akan bertambah kemuliaan. Dan yang ketiga, di hadapan manusia itu apa yang dilakukan? Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang yang rendah hati, bukan rendah hati benar, rendah hati tawadu. Dengan tawadu Allah akan mengangkat derajat hidupnya. Semakin tawadu, semakin Allah akan mengangkat derajat. Tawadu teh bukan tara mawaduit. Tapi tawadu teh rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong meskipun banyak memiliki sesuatu, tapi tidak memperlihatkan sesuatu itu semuanya. Ibu, Bapak, Ibu semuanya, itu yang bisa disampaikan. Jadi 3 halnya untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah. 1, syukur dan sabar. Yang kedua, husnul kepada Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Bisa dengan sedekah, memaafkan ataupun dengan sikap rendah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Amin. Beli apa tarosan mana? Itu mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu akan bermanfaat ketika membawa perubahan dalam kehidupan kita dalam keseharian. Juga mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian meningkatkan